Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah anak-anak ibu berdoa, marilah kita lanjutkan pembelajaran tema 1 kita, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membandingkan cara perkembangbiakan hewan. Yang kedua, menjelaskan potensi ekonomi di wilayah ASEAN. Yang ketiga, menentukan kesimpulan berdasarkan teks yang dibaca. Nah, anak-anak ibu, mari kita lihat materi kita tentang perkembangbiakan hewan. Tentunya kamu sering melihat hewan ya di sekitar rumahmu. Apakah kamu penyayang hewan? Nah, hewan apa saja yang ada di rumahmu? Apakah ada kucing? Atau ayam? Ataukah kelinci? Nah, biasanya setiap orang pasti memiliki hewan untuk dipeliharanya. Anak-anak, negara-negara di Asia Tenggara banyak memiliki jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, seperti gajah, ya, itu di beberapa negara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand dianggap suci oleh masyarakat di sana. Kemudian juga menjaga gajah merupakan usaha yang sangat mahal karena menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, contoh di negara kita adalah komodo. Komodo adalah jenis hewan langka yang ada di negara kita dan harus kita lindungi. Nah, kemudian ada juga burung tapur yang hidup di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, sebenarnya masih banyak hewan-hewan lain yang hidup di berbagai negara kawasan Asia Tenggara. Anak-anak, sebenarnya bagaimana hewan-hewan tersebut berkembang biak? Nah, yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur yang umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah bebek, kemudian ayam, dan ikan. Anak-anak ibu bisa menemukan contoh hewan ovipar lainnya di sekitar tempat tinggalmu karena contohnya sangat banyak ya. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan melahirkan. Cara perkembangan ini umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu contohnya? Nah, mari kita lihat contoh hewan vivipar. Yang pertama adalah sapi. Anak-anak ibu pernah melihat sapi? Nah, sapi berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan.
muda. Selanjutnya, ada kelelawar yang juga berkembang biak dengan vivipar. Masih banyak ya yang lain. Yang ketiga, hewan berkembang biak secara ovovivipar. Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, individu baru keluar dari tubuh induknya. Nah, begitulah hewan berkembang biak secara ovovivipar. Nah, sekarang kita lihat apa saja contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Yang pertama adalah kadal. Sebagian jenis kadal berkembang biak dengan ovovivipar. Kemudian beberapa jenis ular juga berkembang biak dengan ovovivipar, di antaranya ular boa dan ular piton. Mari kita lihat bagaimana ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar dan vivipar. Nah, hewan yang berkembang biak dengan ovipar, daun telinganya tidak terlihat. Kemudian tidak memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga tidak menyusui. Yang ketiga, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Dan yang keempat, sebagian besar berasal dari bangsa aves atau unggas, reptil atau hewan melata, meski tidak semuanya bertelur. Nah, ciri-ciri vivipar adalah yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, sebagian besar berasal dari bangsa mamalia. Yang ketiga, memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga menyusui anaknya. Dan yang keempat, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Dan yang kelima, ketika di dalam kandungan, embrio mendapatkan makanan secara langsung dari induknya melalui plasenta. Nah, itulah perbedaan ciri-ciri antara vivipar dengan ovipar. Nah, anak-anak ibu, kondisi geografis Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kawasan Asia Tenggara itu terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Nah, setiap negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Mari kita lihat potensi ekonomi apa saja yang ada di negara-negara Asia. Nah, yang pertama adalah Indonesia. Anak-anak ibu bisa membacanya pada buku pembelajarannya ya. Indonesia adalah negara kepulauan. Tentu sumbernya adalah yang pertama pertanian. Nah, selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini kaya akan minyak bumi dan gas alam. Kita lihat yang ketiga, Malaysia. Anak-anak ibu bisa baca ya pada bukunya masing-masing. Yang keempat, ada potensi ekonomi Filipina. Selanjutnya,
potensi ekonomi negara Kamboja. Potensi ekonomi negara Laos. Potensi negara Myanmar. Dan potensi ekonomi negara Singapura yang terkenal dengan negara transit ya. Selanjutnya potensi negara Thailand. Nah, Thailand ini disebut juga sebagai negara lumbung padi di Asia Tenggara. Dan potensi ekonomi negara Vietnam. Anak-anak bisa membacanya ya. Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari sebuah teks laporan yang dibaca berdasarkan ide pokok. Nah, bagaimana menentukan ide pokok? Ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Cara menentukan ide pokok adalah membaca paragraf tersebut secara intensif dan cermat. Kemudian, tentukan informasi penting yang dibahas pada paragraf tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah teks mengenai hewan. Anak-anak Ibu bisa menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Anak-anak Ibu bisa membacanya dengan teliti dan cermat. Nah, bacalah teks berikut dengan teliti. Setelah anak-anak Ibu membaca teks tersebut, nah sekarang tugas anak-anak Ibu adalah yang pertama, tulis masing-masing 10 hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua, tentukan potensi ekonomi negara ASEAN dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, tugas halaman 72, anak-anak Ibu bisa menentukan ide pokok masing-masing paragraf pada teks bacaan yang berjudul ayam tadi ya. Nah, di sana itu ide pokok paragraf 1 dan ide pokok paragraf kedua. Anak-anak Ibu bisa mengerjakannya di buku latihannya dengan teliti, dengan cermat, tentunya dengan penuh semangat. Untuk pertemuan kali ini, sekian dulu pembelajaran kita. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.